السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا وشؤل درجاتنا ويسر أمورنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وببركة علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di hari kedua di bulan Sya'ban. Semoga barik lana fi Sya'ban, Allah memberikan keberkahan bagi kita di bulan Sya'ban. Banyak amal ibadah dan kulaban panjenengan muka-muka balighna Ramadan. Pada bulan suci Ramadan untuk kita bersama-sama kita itu menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Saudara-saudara sekalian, para ajunan sesami-sami mulja, karena kita sudah menyelesaikan kemarin Qisasul Mi'raj. Saat ini di bulan Sya'ban, 1 bulan kita akan mencoba membahas Kika Dinto tentang persoalan-persoalan penting yang perlu diketahui pada saat kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Ketika nyampe di bulan Ramadan, tak bahas nikah boleh, sudah kita melaksanakan. Jadi 1 bulan ini kita coba belajar bagaimana poin-poin penting dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyempurnakan puasa kita di bulan suci Ramadan. Agar puasa kulaban panjenengan sebentar lagi, sebulan yang akan datang, anika bisa sempurna, bisa lebih utama daripada puasa yang sebelumnya. Makanya kita coba pelajari apa yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, kita akan coba kaji beberapa poin-poin penting terkait dengan puasa Ramadan dan pernak-pernik apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kita akan mengkaji dari kitab Riyadhus Shalihin bab wujubi shaumi Ramadhana wa bayanu fadlis siyam wa ma yata'allaqu bihi. Jadi bab yang menerangkan tentang wajibnya puasa Ramadan dan penjelasan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab ini diawali dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala, Allah siapa zat yang maha tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها وهي orang-orang alladzina ya ayyuhalladzina wahai orang-orang amanu yang beriman. Nah, ini ada satu panggilan yang khusus, yang istimewa, dipanggil yaitu hanya orang-orang yang beriman. Bukan berarti perintah ini hanya untuk orang tertentu, tidak. Ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya kewajiban semua manusia, khususnya umat Islam.
Tetapi kenapa di sini menggunakan kata amanu? Inilah yang dinamakan panggilan khusus atau istimewa. Kenapa amanu? Karena orang-orang yang beriman ketika dipanggil, dia tidak akan pernah berpikir dan berkomentar. Ketika Allah memanggilnya, maka dia akan selalu yaitu mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang iman ni tak banyak komentar. Orang pun iman ke Gusti Allah karena perasaannya, karena dia mengikuti bukan hanya akal dan pikirannya, tetapi karena atena secut yakin ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya iman. Orang pun iman panggil bon Gusti Allah dalam kondisi apapun, dia akan berangkat memenuhi panggilan Allah. Ini yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan alaikum, kepada kalian semua, as-siyamu, apa itu puasa. Jadi diwajibkan dekat kulabun pancu dengan nikah yang di dadanya ada lemah beriman, yaitu untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina, sebagaimana telah diwajibkan kepada atas orang-orang min qablikum sebelum kamu. Sebelum kita, ampun wajib oke. Berarti jauh dari umat Nabi Muhammad pun beda perintah puasa. Makanya beda puasana Nabi Daud. Berapa puasa Nabi Daud? 1 hari puasa, 1 hari tidak. Beda puasana Nabi Nuh. Berapa puasana Nabi Nuh? Puasana Nabi Nuh 2 hari puasa. Sekarang puasa 2 hari tidak. Sekarang puasa 2 hari tidak. Jadi Allah 2 hari puasa. Ada puasanya Nabi Isa. Bagaimana puasanya Nabi Isa? Setiap hari puasa. Banyak. Hakikat itu syariat sebelum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus umat Nabi Muhammad tidak seperti Nabi Daud, tidak seperti Nabi Nuh, tidak seperti Nabi Isa. Tetapi umat Nabi Muhammad hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad puasanya, kewajiban puasanya 1 tahun hanya 1 bulan. Dan bulan Ramadan. Nikah lagi-lagi Allah memberikan keistimewaan. Walaupun hanya 1 bulan, tapi pahalanya melebihi dengan yang lain. Coba istimewa nikah. Coba kalau boleh pancu dengan mempas abali kecobaan dan Nabi Nuh. Nabi Daud tak ada siapa puasa. Jadi ke Ramadan pirang jarang orang siapa puasa. Apa boleh pas Nabi Daud sebenarnya Allah sehari puasa. Bermampas aboli ke syariat Nabi Nuh. Allah 2 hari. Pas aboli ke syariat Nabi Isa saben hari. Masih tak ada siapa puasa masih. Tapi karena Rasulullah diistimewakan, Allah melihat umat Nabi Muhammad sallallahu walaupun 1 bulan, king pahalana raju melebihi dari yang lainnya. Nikah berarti keistimewaan. Cet panggilannya pertama diperuntukkan untuk orang yang beriman, pahalanya juga memiliki spesifikasi atau spesialisasi atau keistimewaan daripada pahala-pahala puasa-puasa sebelumnya. La'allakum tattaqun. Untuk apa? Agar kita semua bertakwa kepada Allah. Kita cuan apa sah? Anika benih karena adiet, benih makorosa, benih. Tapi tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Abuk masemak ke Allah. Abuk mari semakin lebur ke Allah. Abuk mari semakin senang ke Allah. Cak niat taki, umpong sebulan ni apa? Diet gratis. Diet gratis napa? Yang kita dinto adiet gratis. Diet gratis berjamaah tak kira saja sebulan. Cik niat ki diet, niat ki karena Allah. Ya persoalan diet TV tak apa-apa. Koros tak apa-apa. Nikah anjuran perintah boleh berpanjenengan. Artinya apa? Ayo, bagaimana persiapan yang kita lakukan menjelang kita memasuki bulan Ramadan? Siapkan iman kula berpanjenengan. Tata dengan perbanyak ibadah kepada Allah, mulai makin latihan. Makanya di bulan Sya'ban, saumku ini kan Rajab Sya'ban, ini ke ajang latihan. Makanya pada puasa Rajab latihan gelu.
ibadah pa banyak puasa panika banyak kelu. Bulan Sya'ban pa banyak kelu kia puasa. Kanjeng Nabi mencontohkan, diriwayatkan Kanjeng Nabi ketika bulan Sya'ban penuh full puasa bulan Sya'ban. Dan riwayat iki boleh bulan Sya'ban di tengah pernah tak puasa sekali Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Puasa itu bukan puasa wajib. Puasa mulai dari full apa? Berarti ada keistimewaan dan keutamaan di balik puasa Sya'ban. Ayo kula pun panjenengan latihan mangke. Bulan Sya'ban banyak puasa, banyak salawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar napa? Doki nyaman. Tidak bulan Ramadan tak kerja, puasanya sudah bagus. Puasa tidak karena napanya mana abah dia sibuk dengan persoalan perut pun semacam tapi pun nyaman karena elatih mulai 2 bulan Rajab dan Sya'ban. Syukur-syukur panjenengan pun istiqamah puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah yang lain. Ila qaulihi ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah sebut syahrul Ramadan. Syahrul adapun bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan, alladzi adapun bulan Ramadan itu unzila fihil Qur'an, di bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Fihi di dalamnya, di dalam bulan Ramadan. Jadi nikah coba. Kelak sepertama apa? Keistimewaannya seyolok orang beriman. Nomor 2. Nampak nomor dua yang kikak dinto puasa ternyata bukan hanya untuk Nabi, bukan hanya baru di umat Nabi Muhammad, ternyata sudah teruji di umat-umat terdahulu. Berarti beda keistimewaan. Beda keistimewaan. Nah, kemudian yang ketiga yang kikak dinto puasa Ramadan diturunkan di bulan, diwajibkan di bulan Ramadan. Ada apa di bulan Ramadan? Yang kita diturunkannya Al-Qur'an, keistimewaannya. Jadi di bulan Ramadan ini bukan sembarangan, tapi diturunkan Al-Qur'an. Dan ini Al-Qur'an setelah 30 juz diturunkan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya pada nuzulul Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan? Hudan linnas, sebagai petunjuk, hidayah, petunjuk, pedoman, pantuman, odi linnasi, bagi manusia. Di Al-Quran benikun perak menjadi aksesoris rumah. Cek tahu, cek apa enreng Islam. Benan di Al-Quran kak, minta saya apa wan? Ya, saya bekerja ruas aku ni. Pada sebagai terjemahan bada mak lengkap. Ya, engkau andik lah lemak. Maki anyar. Tak buka sakan dia mulai meleja. Ya Al-Quran sorry. Ya tak gaja. Bani sorry. Al-Quran mari baca maknai puru teti hudan nikah petunjuk. Berapa teti hudan mentak baca. Ya tak tahu je. Memperak tompok Al-Quran gini kan. Banyak bodoh macam-macam percetakan ini. King tak baca. Bodoh sesetengah rapi. Tidak kalak tengku abu malolo. Apa? SMP di atas kebek. Tak patoron. Bama SMP di atas kebek. Kebai patakok na ecin. Ecin tak takok dan lagi.
Saya takut dekat orang-orang yang seiman ke Gusti Allah. Untuk Pak kecil ke Islam kan macagi ya Al-Quran kena baca. Oleh karena itulah kalau pun panjenengan anika ayo kita bersama-sama palebur ke Al-Quran. Mulai mangken nika ajar Al-Quran. Ajari. Makin pun canggih pun. Canggih apa? Sudah ada terjemahan. Tetapi jangan mengandalkan terjemahan. Terjemahan pun tanpa tafsir kadang tak bisa. Milana entar ka kiai ka ustad ajar makna Al-Quran berema makna nikah. Kula maca terjemah nangak nikah maksudnya berema. Nah, pas lakoni dalam kehidupan kita. Wa bayyinatin minal huda wa bayyinat dan sebagai penjelasan minal huda dari petunjuk itu. Wal furqan dan Al-Quran turunkan sebagai pembeda. Pembeda apa? Si fokus ben saya coba. Makanya mau tahu amal-amal kita si fokus saya coba tengok Al-Quran. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain, mengolok-olok oleh tak oleh. Kalau membantu dengan dengki oleh tak oleh. Asodako bagus. Nah, ini kan. Kenapa? Membedakan. Iktikaf di masjid, fokus. Salat tahajud yang juraki. Bagus. Nah, ini kan. Nah, oleh karena itulah riba larang dalam Al-Quran. Tak oleh. Nah, oleh karena itulah itu pembeda agar kula pun panjenengan hakikat itu napanya pada bisa oning ka masih fokus ka masih cuba. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka barang siapa hakikat itu engkau sudah tiba di antara kalian syahra bulan tersebut ya falyasumhu, maka berpuasa. Tidak pun dapat dekat bulan Ramadan falyasumhu, puasa ini kan wajib. Berapa carana yang kita kian qatu ru'yatul hilal. Berapa tahu bulan Ramadan ru'yatul hilal. Ru'ya ni kan melihat hilal. Dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kuluhun panjenengan napanya mana ben Gusti Allah Subhanahu wa taala parangi napanya mana peringatan petunjuk agar kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa man kana maridon, wa man kana dan barang siapa ada seseorang maridon, yaitu sakit. Ketika kula panjenengan sakit, atau ala safarin, atau kita melakukan safar perjalanan. Tapi saya maksud safar dalam rangka ibadah ke Gusti Allah. Safar ini ke perjalanan paling tidak bisa qadha, jama' atau qasar salat. Qasar. Paling tidak 83 km pun, minimal 80 huru eco kocak kisah safar. Nah, oleh tak puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi ada keringanan, tapi berpuasanya baru qadha. Qadha. Boleh tidak berpuasa, tapi asalkan qadha. Bisa lampian sakit tapi mengganggu terhadap stabilitas kesehatan ketika berpuasa. Ya tak apa. Misalnya sakit toot, perak ngarenyang misalnya. Kan tak ganggu mana puasa tak ganggu. Ya puasa. Puasa. Sakit asam urat, kan lumayan takkan ngakan mun puasa. Nah ini kaki puasa. Nah ini ka mun tak membahayakan gerak. Nah membahayakan. Mun puasa sakit oleh tak puasa. Tapi di qadha serai dekian benih ini kekeringanan nih kan. Benih apa? Keringanan. Boleh tak puasa tapi asalkan di qadha. Atau perjalanan oleh selama tak kuat. Mun kuat tak pernah bagus. Tapi kalau safar beda aturannya, beda ukurannya. Minimal berapa kilo waktu yang bisa diqasar belum 3 kilometer. Belum
Lemak belum 23 kilometer. Kanja Probolinggo, Kanja Pasuruan, Kanja Sorpeja misalnya mereka pun masuk bisa kosong. Yang perak Kanja Kanarokan tak puasa lek entar lencelenan safar Demak Kanarokan ya benih safar wah antar nyari cukup gitu. Nah, oleh kerwa kebaikan gitu. Nah, oleh karena itulah ayo kula-kula panjenengan kita areng-sareng memenuhi panggilan Allah yang kita dinta untuk persiapan apa menuju Ramadan. Siapkan iman sejak dini, latihan di bulan Sya'ban untuk kita menata hati, perbanyak berpuasa ibadah kepada Allah. Depak ke Ramadan enak pun. Apa? Mari latihan. Orang yang latihan kan nyaman, Mas. Tidak tanding, Mas. Mak nyaman nih. Latihan kayak 2 bulan. Lain, tak latihan. Wah, ada kakak. Tak pernah main nebal, main volley. Oh, kakak, sokon kakak. Mak, enggak si nendang. Puru-puru beri latihan. Sare. Tapi mau 2 bulan, gua mapan lah. Lincah, kakinya lincah. Apa? Karena kita itu latihannya bekapi. Karena ayo, mumpung ni kaki tanggal 2 Sya'ban, ayo latihan. Apapun kebaikan latihan. Persiap kiwa nang bulan Ramadan. Mulai makin rancang. Engkau bulan Ramadan beri hatam berempat juz. Engkau hatam perak 5 juz perak. Setiap bulan ria engkau kotu hatam 30 juz 1 bulan. Sokor engkau beri perak 2 kali hatam. Sekarang saya harus 10 kali. Ke 10 kali nampaknya mana hataman selama sebulan. Engkau beri sodakona perak 50%, setiap harus meningkat 80%. Rancang mungkin pun ibadah. Rancang. Ya, rancang ndak apa. Lagi rancang ki. Beni rancang selain. Beri engkau tak kebede bongso, setiap kau tak kebede bongso. Nah, ya oleh kia niat taki sodako. Oleh pokok berde sampunganna dek ka Allah. Oleh. Engkau beri tak beri parcel. Setiap engkau beri parcel. Dek ka siapa? Yang rajin salat tarawih. Ketengku bengkok kopi. King tak kopi je 2 we. Karena banyak parcel lagi. Engkau beri tak beri buka je kau orang. Setiap engkau tak beri buka. Rancang mangke. Rancang. Nah, oleh karena itulah ayo kula-kula panjenengan persiapkan diri kita menuju Ramadan yang sebentar lagi akan tiba di hadapan kula panjenengan. Moga-moga era cekiana sehat, lanjang umur, era cekiana iman karena modal utama orang berpuasa Ramadan adalah iman. Amin, Allahumma amin bi asraril Fatihah. اللهم وفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.